Oke. Oke, baik. Sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, sore hari ini, malam Minggu yang seharusnya Bapak Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman dengan rekan-rekannya. Hari ini, malam ini kita akan sedikit mendapatkan ilmu yang nanti insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman, bahwa malam hari ini adalah kegiatan TOEFL Akbar yang kedua pada tahun 2024. Nah, jadi nanti sebelum kita tes TOEFL pada besok, nah hari ini nanti kita diberikan tips dan trik bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal TOEFL atau tes bahasa Inggris yang berekuivalensi dengan TOEFL. Nah, langsung saja pada malam hari ini nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Mafis. Jadi Bu Mafis ini adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Ibu. Beliau ini adalah teman saya dulu waktu kuliah S1 dan juga ketika mengajar di UMM, seperti itu. Jadi ini merupakan biografi dari beliau. Bu Mafis sudah masuk ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Bu Udah ya. Ica. Oke, jadi beliau ini namanya adalah Nurmafis Samawati Solihah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu ya siapa pematerinya pada malam hari ini. Beliau lahir di Kota Gresik Januari 23 Januari 91 dan tinggal di Malang. Jadi beliau ini adalah alumni dari Flinders University Australia, Bapak Ibu. Jadi beliau ini kalau tidak salah lulus setahun apa 2 tahun yang lalu ya, Bu Mafis ya. Lebih Bu Ica. Lebih ya. Dan Iya, beliau lebih. ini mengambil Master of Teaching English for Speakers of Other Language. Jadi beliau ini juga trainer yang certified trainer TOEFL dan IELTS seperti itu. Oke, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendengarkan langsung bagaimana sih TOEFL hack yang harus kita perhatikan ketika nanti mengerjakan soal-soal English Proficiency seperti itu. Baik, Bu Mafis, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ica. Harus saya izin share screen dulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Jelas Ibu? sekali. Oke, jelas. Alhamdulillah. Oh, Oke, Alhamdulillah. Oke, jelas Ibu. kita mulai. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat PPT saya di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah? Oke, ya. Sudah, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar Alhamdulillah biasa. sehat. Alhamdulillah, ya semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, ini hari Sabtu malam Minggu yang biasanya mungkin waktunya digunakan untuk bersama-sama dengan keluarga. Ya, hari ini kita akan sedikit belajar untuk persiapan besok tes TOEFL online, ya ibu-ibu ya, ibu bapak ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Nur Mafis Sawati Solihah atau biasa dipanggil Mafis ya atau Bu Mafis terserah monggo silahkan. Nah, betul sekali saya adalah lulusan dari Flinders University jurusannya TESOL ya singkatannya TESOL kepanjangannya bisa dibaca sendiri panjang Ibu. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Ica untuk memberikan tips dan trik ya untuk menaklukkan TOEFL test ya atau menaklukkan tes bahasa Inggris yang setara dengan TOEFL agar bisa memenuhi target Bapak Ibu sekalian. Oke, mulai ya. Oke, nah sebelum kita mulai, jadi tips dan trik di sini yang saya berikan ini adalah berdasarkan dari em, TOEFL practice ya. Oh, sorry, sorry. Kenapa keluar? Sebentar Bapak Ibu. Oke, ya. Kenapa ini keluar? Sebentar. Oke, sudah? Nggih, ngapunten. Ya, jadi
tips dan trik di sini yang nantinya akan saya berikan adalah berdasarkan dari TOEFL practice yang sudah ada di atau lembaganya namanya ITS dan juga pengalaman saya ketika saya mengikuti tes bahasa Inggris ya, tes berbahasa Inggris. Jadi nantinya mungkin ya semoga semoga tips dan trik yang saya berikan ini itu sudah saya coba nggih Bapak Ibu ya, sudah saya coba dan alhamdulillah itu bisa meningkatkan skor saya. Jadi di sini saya mau membagikan tips dan trik ini untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa mendapatkan nilai skor TOEFL atau nilai skor tes bahasa Inggris yang disyaratkan dari lembaga ataupun dari kuliah ya. Oke, nah dan yang kedua sebelum kita mulai, jadi karena ini waktunya sangat terbatas, hanya 2 jam, padahal soal di TOEFL itu sebenarnya membahasnya banyak sekali ya Ibu-Ibu. Jadi di sini karena waktunya terbatas, saya hanya mengcover beberapa masalah yang biasanya keluar di dalam TOEFL. Oke, jadi ini disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai saya mau bertanya mungkin ada atau belum ya Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah atau belum melakukan atau mengikuti tes bahasa Inggris? Ada yang sudah, ada yang belum? Mayoritas Sudah Bapak pernah, Ibu. Ibu. Belum, Oke. belum pernah Belum. sama sekali. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah kira-kira skornya bagaimana Ibu-Ibu atau Bapak Ibu? Skornya kira-kira sudah cukup atau masih kurang atau di tengah-tengah atau kurang sedikit atau bagaimana Bapak Ibu? Oh, ketawa Ibu ya. Iya, pripun Ibu? Bagaimana Ibu? Apakah nilainya sudah mencukupi atau kurang Ibu? Belum mencukupi? Kurang Nilainya banyak. dikatrol. Oh, kurang banyak, ya kurang banyak. Kayak Oke, tulang lah. apa? Nggak apa-apa Ibu-Ibu, itu adalah bagian dari belajar Ibu-Ibu. Kalau misalkan gagal sekali, oh berarti saya kurang ini, saya kurang belajarnya, kurang giat belajarnya. Oh saya ternyata nggak tahu ini ternyata tips dan triknya untuk mengerjakan soal TOEFL itu seperti apa. Jadi hari ini insya Allah nanti saya akan bagikan ya, dan juga nanti di sini nanti tidak hanya tips dan trik, tapi nanti juga saya akan berikan beberapa latihan soal dan nanti akan saya minta Bapak Ibu untuk memberikan jawabannya, nanti langsung dituliskan di kolom chat. Bu Mafi suaranya hilang, Bu. Yang belum familiar dengan TOEFL, jadi apa sih TOEFL itu? Nah, terus yang kedua adalah kita akan membahas tentang listening comprehension. Yang ketiga adalah structure and written expression, and then the last one is reading comprehension. Ya, jadi ada 4 yang akan kita bahas. TOEFL secara general, secara umum, lalu nanti kita akan masuk ke listening, jadi diikuti oleh tips dan apa sih yang harus dipersiapkan untuk listening, apa sih yang harus dipersiapkan untuk structure dan written expression, dan juga the last one, reading comprehension. Okay. So, yeah. So the first one is TOEFL. Ya, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as Foreign Language. Jadi ini adalah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang sebagai bahasa asing. Di mana tes TOEFL ini biasanya dia diikuti atau meliputi beberapa aspek kemampuan. Jadi yang pertama listening, writing, dan reading. Ada untuk speaking, tapi hanya untuk TOEFL IBT. Wah, TOEFL IBT itu apa? Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, terus TOEFL ini biasanya disyaratkan untuk tujuan akademik sebagai studi lanjut. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi untuk S2 atau S3 biasanya akan diminta ya syarat tes berbahasa Inggrisnya. Lalu untuk tujuan umum, misalkan kenaikan pangkat, tugas kerja, atau syarat dari perusahaan mewajibkan untuk melampirkan tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, umumnya kalau di Indonesia ini nilai TOEFL minimal itu adalah 500, tapi tergantung dari kebijakan perusahaan atau kebijakan dari apa namanya
universitasnya. Jadi kalau misalkan untuk tujuan akademik antara mungkin 500 sampai 550. Tapi mungkin kalau untuk perusahaan itu standarnya adalah 500. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis TOEFL test yang ada ya, Bu. Jadi dibagi menjadi tiga. TOEFL yang pertama adalah TOEFL PBT atau Paper Based Test, yang biasa kita kenal dengan TOEFL ITP, ya. Jadi di mana Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tes TOEFL di atas kertas, ya. Jadi karena apa namanya paper base ya, jadi di atas kertas nanti meliputi listening, reading, dan structure. Yang kedua adalah TOEFL CBT. CBT ini adalah computer based test ya, yaitu mengerjakan tes TOEFL langsung di komputer. Biasanya meliputi listening, reading, structure, dan juga biasanya ada writing-nya kalau untuk CBT. Yang terakhir adalah TOEFL IBT yang paling mahal ya, paling mahal, di mana nantinya Bapak Ibu ini nanti akan mengikuti TOEFL. TOEFL-nya ini internet dengan menggunakan komputer dan menggunakan internet, dan ada satu skill tambahan atau satu kemampuan yang diujikan yaitu speaking. Jadi dia tidak hanya menguji listening, reading, structure, writing, tapi juga ada speaking. Makanya dia mahal, paling mahal. Mungkin kisarannya untuk harga-harganya yang paling murah ya, yang paling murah adalah TOEFL ITP ini, yang paling mahal adalah TOEFL IBT ini. Jadi seperti itu. Tapi yang paling sering apa namanya? Yang paling sering diambil oleh mahasiswa ataupun para pekerja di Indonesia itu biasanya adalah TOEFL ITP ini, Ibu ya, yang sebelah sini, sebelah kiri ini. Oke? Oke. Nah, biasanya kalau karena hari ini saya akan mengcovernya lebih ke TOEFL ITP yang paling familiar untuk untuk mahasiswa ya, mahasiswa di Indonesia atau orang-orang di Indonesia. Jadi hari ini fokusnya adalah TOEFL IBT nggih, Bu. TOEFL IBT, TOEFL ITP ya. Jadi yang pertama nanti biasanya akan ada listening comprehension. Di listening comprehension ini akan ada 50 soal, lalu diikuti oleh structure and written expression. Di sini adalah 40 soal, dan juga reading comprehension di sini ada 50 soal. Jadi sekali duduk Ibu-ibu, sekali duduk untuk yang belum melakukan itu, sekali duduk itu langsung harus mengerjakan sekitar 140 soal dalam satu waktu. Jadi tidak ada jedanya. Biasanya listening selesai, langsung lanjut ke structure, langsung lanjut ke reading. Jadi seperti itu. Tidak ada istirahatnya. Jadi langsung. Oke. Nah, untuk TOEFL ITP ya, TOEFL ITP PBT ini masing-masing sudah ada waktunya. Jadi sudah ditentukan waktu pengerjaannya. Jadi untuk yang listening comprehension, untuk 50 soal dia waktu mengerjakannya adalah 35 menit ya, 35 menit, di mana skornya ini adalah skalanya antara 31 sampai 68. Sedangkan structure ini soalnya 40, waktunya lebih sedikit lagi, jadi 40 soal waktunya 25 menit. Jadi ini kayaknya kurang dari 1 menit ya, kurang dari 1 menit sudah harus selesai soalnya Ibu-ibu ya. 25 menit, skala nilainya 31 sampai 68. Lalu ada reading comprehension yang terakhir adalah 50 soal dengan waktu 55 menit. Ini 1 menit, satu soal 1 menit kayaknya nggih. 1 menit lebih dikit. Nah, skornya antara 31 sampai 67. Jadi total waktu untuk mengerjakannya adalah 115, total soalnya 140, dan skalanya adalah antara 310 sampai 677. Jadi yang paling tinggi nilai untuk TOEFL ITP ini adalah 677. Tapi mungkin saya kurang tahu untuk yang di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini untuk tesnya nilai ininya berapa ya Ibu Ica? Nilai tertingginya Bu Ica? Sama Bu, 670. Sama, oke, sama 600. Berekivalensi sama TOEFL ITP. Oh, oke. Jadi sama. Jadi relevan dengan TOEFL IBT, TOEFL ITP PBT ini ya. Jadi 677. Jadi kalau misalkan Ibu-ibu mau aman ya, monggo kita usaha untuk 677. Kira-kira bisa napa mboten Ibu? Kira-kira susah atau kira-kira mudah ya Ibu-ibu ya? 677. Jadi itu skor maksimal. Gimana Ibu? Impossible.
Bu, impossible. Impossible, oke, impossible ya, impossible. Insya Allah bisa Bu, kalau kalau bener-bener ini Bu, giat belajarnya Bu ya. Oke, nah di sini adalah konversi nilai TOEFL. Jadi nanti internet base sama computer base ini nilainya itu berbeda. Kalau yang di sini internet base itu nilainya ini lebih rendah Bu. Maksudnya di sini lebih rendah adalah paling tinggi ini hanya 120. Sedangkan ini paling tinggi 300. Nah, kalau paper base ini yang paling tinggi itu yang dibandingkan dengan dua dua tes lainnya itu dia paling tinggi yaitu 677. Jadi ini adalah range nilainya. Jadi kisaran nilainya kalau misalkan ini setara dengan ini setara dengan 310. Jadi seperti itu. Oke. Next. Oke, next kita pindah ke listening ya Ibu-ibu ya. Jadi listening ini adalah tes yang pertama ya. Tes yang pertama yang akan diteskan. Jadi pertama kali duduk biasanya langsung akan diteskan. Oh, sebelum ini saya lupa. Untuk kalau TOEFL ITP sekarang ini alhamdulillah karena efek dari COVID kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi efek dari COVID itu akhirnya pihak penyelenggara tes itu mereka menyediakan atau memfasilitasi para calon yang ingin test taker ya yang ingin mengambil tes itu ada opsi online. Jadi meskipun namanya adalah paper based tapi mereka mengerjakannya online Ibu-ibu dan ini akan sangat apa namanya memudahkan Bapak Ibu karena kalau paper based ini kalau zaman dulu saya itu kalau paper base itu nggak tahu takut ibu-ibu ya. Jadi kalau masuk ke ruangan itu kayak merasa, aduh ini tes ya, ini tes kayak kayak vibes dulu zaman dulu ketika mengikuti apa namanya mengikuti tes itu kayak terulang kembali gitu loh, memorinya terulang kembali. Aduh harus duduk di tes, harus menyelesaikan tes. Terus apalagi di bagian listeningnya, di bagian listeningnya ini Bu zaman dulu itu karena mungkin audionya itu kurang proper ya Bapak Ibu ya. Jadi audionya itu hanya memakai tape yang besar gitu. Jadi dibawa di kelas lalu dimainkan lalu diputar audionya. Jadi kadang kalau misalkan duduknya di depan ya, kalau misalkan duduknya pas ada di depan mungkin akan lebih mudah untuk mendengarkan apa namanya audionya. Tapi kalau misalkan pas ketika pengaturan duduknya di belakang itu akan sangat susah ya. Jadi sangat susah untuk menangkap ini dia ngomong apa. Jadi belum lagi nanti di depannya ada kresek-kresek-kresek. Nah, jadi kayak gitu gampang apa namanya distraksinya itu banyak sekali kalau duduk di belakang. Nah, kalau yang mode ini, yang baru ini nanti Bapak Ibu itu mengerjakan secara online tapi nanti ketika listening ini Bapak Ibu ini bisa menggunakan headphone ya, bisa menggunakan headset. Ini yang saya tahu kemarin ada teman saya juga ngambil, jadi bisa menggunakan headset. Otomatis suara pun juga bisa terdengar lebih jelas daripada zaman dulu yang pakai tape recorder yang besar itu dibawa kemana-mana itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan dan sudah bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab soal itu atau memahami percakapan itu dengan baik karena sudah nempel di telinga Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas listening. Apa sih tips dan trik listening? Nah, di sini sebelum sebelum kita masuk ke tips dan trik, di sini ada beberapa part ya, beberapa bagian di dalam listening ini. Jadi part yang pertama adalah part A ya, part A atau bagian A, di mana di part A ini adalah terdiri dari 30 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab 30 pertanyaan. Di mana 30 pertanyaan ini adalah short conversation. Di sini maksud saya short conversation ini adalah ketika satu orang ngomong, satu orang menimpali. Sudah, cukup itu saja. Jadi itu adalah short conversation. Jadi masing-masing orang ada dua orang, antara dua orang. Tetapi dua orang ini hanya memiliki kesempatan ngomong hanya satu kali saja. Ya, hanya satu kali saja ngomongnya. Jadi satu A ngomong, B menjawab. Sudah, gitu aja untuk yang part A. Nah, yang part B ini adalah long conversation. Jadi percakapannya ini lebih panjang daripada part yang sebelumnya. Jadi dia terdiri dari 7 sampai 8 pertanyaan. Nah, jadi kenapa yang part E ini? Jadi kalau misalkan saya bilang kalau part E ini usahakan benar semua, Bu. Tapi kalau misalkan nggak bisa benar semua, usahakan benernya banyak di part E daripada di part B sama part C. Karena part E ini pertanyaannya lebih banyak, sedangkan
untuk nilainya itu sama semua. Maksudnya nggak ada pembeda. Misalkan nomor 1 sampai 30 nilainya eh, 5 misalkan atau 2, yang lainnya beda, enggak. Jadi nilainya sama semua, Ibu. Nah, jadi untuk yang part B ini 7 sampai 8 pertanyaan. Nah, kenapa 7 sampai 8 pertanyaan? Karena conversation-nya lama, panjang. Jadi biasanya kalau untuk yang part B ini biasanya tetap 2 orang, tetapi kesempatan ngomongnya itu lebih dari satu. Jadi misalkan part A ngomong, misalkan orang A ngomong, orang B nimpali, orang A ngomong lagi, orang B nimpali. Jadi biasanya seperti itu. Jadi agak lebih panjang daripada part yang sebelumnya. Kalau yang part sebelumnya dia hanya satu orang punya kesempatan ngomong cuma 1 kali saja. Oke. Sedangkan yang part C ini adalah talk ya. Jadi hanya 1 orang saja yang ngomong, Bu. Jadi biasanya ini adalah kayak ceramah pendek gitu ya, Bu ya. Jadi ceramah pendek di mana Bapak Ibu ini mendengarkan orang ngomong, 1 orang ngomong langsung panjang ya, langsung panjang, terus dia diikuti oleh 11 sampai 13 pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 bagian. Nah, untungnya kalau misalkan di TOEFL listening comprehension ini, jadi untuk listening comprehension ini enggak. Untuk listening comprehension ini, jadi Bapak Ibu ini dapat soalnya itu, jadi soalnya ini bertingkat dari soal yang paling mudah ya, dari soal yang paling mudah ke soal yang paling susah. Ya, jadi untuk part A ini adalah soal yang paling mudah, nanti naik lagi ke part B di mana conversation-nya lebih panjang, sedikit lebih panjang, lalu naik ke part C yang lebih panjang lagi, hanya 1 orang ngomong kayak gitu. Jadi kayak kuliah, terus kayak misalkan biografi, menjelaskan biografi seseorang dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk listening ini, untuk mendapatkan skor 500 dalam TOEFL ITP, ya TOEFL ITP listening, setidaknya Bapak Ibu harus menjawab 29 nomor, ya 29 nomor dari 50. Jadi 29 nomor ini harus betul ya Ibu maksudnya ya. Jadi harus menjawab 29 nomor betul dari 50 pertanyaan. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai 500 itu. Oke. Yuk, kita masuk ke tips and trick dalam listening. Ya, yang pertama, ya, monggo Bapak Ibu kalau misalkan mau menyiapkan catatan notes atau yang lainnya, tapi nanti akan saya berikan juga ini copy filenya ini, ya, copy file presentation ini nanti akan saya berikan ke Bu Ica. Sebentar, Bu. Oke. Nah, jadi yang pertama, ketika dibacakan direction, ya, gunakan waktu Bapak Ibu semua ini untuk membaca sekilas pilihan jawabannya. Jadi, biasanya ketika masuk di apa namanya tes list nih, biasanya akan diberikan direction. In part A, you will hear short conversation between 2 speakers. At the end, bla 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 bla. Nah, itu tuh Ibu nggak usah didengarkan sambil ngecek apa namanya ngecek orangnya ini ngomong bener atau salah, sesuai apa tidak, nggak perlu ibu-ibu. Jadi pasti itu sudah sesuai dengan itu. Jadi tugas ibu-ibu adalah silahkan melihat pilihan jawaban. Nah, biasanya akan bagian-bagian yang nomor 1 sampai nomor ini ya, mungkin kalau misalkan ibu-ibu nggak bisa melihat sampai 30, at least yang bisa ibu lihat ya, yang bisa Bapak Ibu lihat ini misalkan nomor 1 sampai 10 itu sudah menguntungkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan dibacakan direction, tidak usah ibu-ibu ini merasa oh saya didikte, saya harus ngecek dia ngomong benar atau salah. Nggak perlu Bu, karena dia pasti ngomongnya benar ya. Jadi langsung langsung skip. Jadi dengar ketika mendengarkan itu dia ngomong direction in part A. Nah itu udah langsung lihat pilihan jawabannya. Oh nomor 1 ini adalah jawabannya apa namanya yang ini adalah tentang ini. Oh jadi nanti ibu-ibu ini bisa menentukan topik. Oh nomor 1 ini nanti ngomongin kira-kira tentang misalkan tentang gym. Oke, oh nomor 2 ini kira-kira ngomongin tentang jam. Oh nomor 3 ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar ibu ini ada gambaran sebelumnya untuk langsung terjun. Ketika sudah didengarkan, oh iya, oh ini tadi dia ngomong ini kayak gitu. Jadi seperti itu Bu. Oke, tips 1 sudah selesai. Tips yang kedua dalam listening adalah fokus pada pembicara kedua dan temukan sinonim. Ya, temukan sinonim di dalam teksnya. Loh, Bu, berarti kalau misalkan listening nggak perlu fokus sama orang pertama. Ya, perlu fokus, tapi lebih fokuskan
perhatian Anda, lebih fokuskan pendengaran Anda pada orang kedua. Karena biasanya di orang kedua ini adalah jawabannya, Ibu-Ibu. Ya, karena oke, dari mana Bu kalau misalkan tahu ini orang kedua ini adalah jawabannya? Ini kita coba analisis untuk ini ya. Yang pertama di sini adalah woman. Ya, woman di sini adalah how soon you will be leaving, ya. Jadi ada pertanyaan dia bilang how soon you will be leaving seperti itu. Terus yang orang cowoknya ini bilang I'm on my way now. Ya, jadi saya sudah di jalan. Ya, kapan kamu akan meninggalkan atau berangkat? Iya, aku udah di jalan nih, aku udah OTW nih. Ya. Nah, biasanya pertanyaannya adalah what does the man say about, oh ini bukan Adam ya Bu, oh sorry sebentar, ini what does the man say, ya jadi seperti itu, biasanya akan ditanyain what does the man say. Nah jadi seperti itu, what does the man say. Nah man ini kan orang kedua Bu, berarti pasti orang kedua ini jawabannya akan ada di orang kedua, bukan di orang pertama. Jadi jarang sekali, nah kalau misalkan ada woman, man, terus what does the woman say. Nah, itu nggak mungkin, jarang sekali. Jadi biasanya ditanyakan what does the man say, berarti dia yang fokusnya adalah di orang kedua. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah cara menjawab. Yang kedua adalah temukan sinonimnya. Ya, temukan sinonimnya. I'm on my way now. Jadi aku udah di jalan nih. Nah, he is leaving now. He has to go out of his way. Nggak mungkin ya, he has to go. He will not be leaving soon. Ini apalagi nggak mungkin. He will do it in his own way. Nggak mungkin. Berarti yang paling benar adalah yang A. Jadi dia sudah berangkat kayak gitu. Oke, sudah. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, Bu? Pak? Oke, Bisa. oke, alhamdulillah. Kalau sudah, saya lanjut. Nah, yang ketiga adalah hindari menggunakan atau memilih kata yang ada di baris pertama atau sudah diucapkan. Ya, karena kadang-kadang itu sering menyesatkan dan mengarahkan pada jawaban yang salah. Jadi dihindari. Ya, saya nggak ngomong loh Bu, berarti 100% dihindari. Tidak, tapi kalau bisa dihindari. Karena itu biasanya, apa namanya ya, pengecoh. Itu akan menjadi pengecoh Bapak Ibu ini untuk mencari jawaban yang benar. Oke, pertama, misalkan, why is Adam feeling so happy? Ya, he just started working in a real estate agency. Ya, dia baru. Kenapa sih Adam ini kok happy banget sih kelihatannya wajahnya? Kenapa kok sumringah sekali kayak gitu ya? Iya, karena dia itu baru baru mulai kerja di real estate agency. Oke, nah kita lihat pilihan jawabannya ya. He always like his work in real estate. Ya, real estate. Nah, jadi ini kata yang sama yang sudah diucapkan di sini kan ada real estate. Nah, ini ada real estate. Oke, nomor dua yang B adalah he became a new job. Oh, tidak ada kata yang sama ya. Real estate nggak ada. Terus, he just bought some real estate. No, ada real estate lagi. Terus terakhir, she bought a real estate agency. Ya, she bought a real estate agency. Ada real estate, real estate, real estate. Ya, sama-sama ada real estate semua. Padahal ini A, C, D. Ini adalah jawaban yang salah. Ya, karena apa? Oke, kita lihat satu-satu. He always like his work in real estate. Bagaimana dia bisa menyukai pekerjaannya di real estate padahal dia baru saja bekerja di real estate? Nggak mungkin kan? Nomor A nggak mungkin. Nomor dua, he began a new job. Ya, new job karena dia kan baru bekerja di real estate. Terus yang C, he just bought some real estate. Enggak, karena dia nggak beli, ya. Dia nggak beli real estate. Yang keempat adalah she bought a real estate. She, kan ini Adam. Kenapa ada she? Jelas salah. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang paling benar adalah yang B. Coba kita lihat yang B. He begin a new job. Apakah di sini ada kata yang sama dengan yang sudah dikatakan ini atau yang sudah diucapkan oleh dua orang ini dalam percakapan? Nggak ada. Job ini di sini nggak ada, ya kan? Begin nggak ada. Nah, yang ini yang saya maksud adalah cari sinonimnya. Ya, yang tadi contohnya tadi juga ini masuk ke sini juga. Jadi cari sinonimnya. Sinonimnya di sini adalah start. Ya, kata kuncinya adalah start. Nah, start ini silakan cari sinonimnya. Sinonimnya adalah begin. Ya, begin. Ya, kalau ini begin. Begin. He begin a new job kayak gitu. Jadi he just started working in a real estate agency. Jadi dia baru saja mulai bekerja. Ya, dia baru mulai bekerja. Nah, di sini sama. Begin itu juga memulai.
memulai pekerjaan baru, ya kan? A new job, pekerjaan baru. Oke, jadi sama ya. Jadi hindari menggunakan ini, coba hindari menggunakan atau memilih kata yang sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan itu pasti pasti hanya pengecoh. Nah, biasanya kesalahan para test taker dari Indonesia adalah ketika dia dengar misalkan real estate, oh iya ada real estate, berarti dia cari yang jawabannya ada real estate-nya. Padahal itu adalah pengecoh, Bapak Ibu. Ya, padahal itu adalah pengecoh Bapak Ibu untuk memilih jawaban itu. Akhirnya salah jawabannya. Kayak gitu, ya. Jadi, hindari untuk memilih jawaban yang sama atau kata yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang keempat, tips dan trik yang keempat, ini adalah fokus ke bentuk kalimat aktif dan pasif. Nah, di dalam bahasa Inggris itu juga ada kalimat aktif dan pasif, Bu. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu dia diikuti oleh aktif, diikuti oleh kata me, ya. Kalau pasif diikuti oleh kata di. Memasak jadi dimasak, membaca jadi dibaca. Nah, jadi sama seperti itu ya. Kalau di bahasa Inggris pun juga sama. Nah, di sini contohnya adalah passive statement. Ketika Bapak Ibu ini ada passive statement, ada pernyataan yang berbentuk kalimat pasif ya, jawabannya itu pasti diubah menjadi aktif, Bu. Jadi nggak akan sama, Bu. Jadi Pak jawabannya mereka mereka ini agak licik ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya atau misalkan audio yang didengarkan itu bentuknya pasif, pasti jawabannya itu diubah menjadi aktif, kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau jawabannya atau yang audionya itu adalah kalimat aktif, pasti jawabannya itu diubah menjadi kalimat pasif. Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa Bu kok gitu? Iya, biar 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 apa namanya menjadi pengecoh Bapak Ibu. Akhirnya nanti tes ngulang lagi, bayar lagi gitu. Ya Bu. Jadi seperti itu. Jadi kayak misalkan Bu, contohnya pasif dan aktif itu seperti apa? Misalkan di sini adalah he is accepted by the company. Dia diterima oleh perusahaan. Ini artinya adalah the company accepted him. Jadi perusahaan itu menerima dia. Jadi seperti itu. Jadi sama. They build the house means the house is built by them. Ya, mereka membangun rumah sama dengan artinya rumah itu dibangun oleh mereka. Kayak gitu ya, Bu ya. Jadi to be diikuti oleh verb 3. Misalkan I invite him, jadi diganti he is invited by me, I invited him, he was invited by me, and then I have invited him, he has been invited by me. Jadi ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah bentuk aktifnya, dan sebelah kanan ini adalah bentuk pasifnya. Seperti itu. Oke. Next, nah ini ada contohnya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah what happened to your notebook? Apa yang terjadi dengan notebookmu? I left it in the cafeteria. Jadi saya meninggalkannya di kafetaria. Saya meninggalkannya di kafe. What does the woman imply? Nah, ini apa yang si cewek ini ngomong? I left in. Nah, ini kan bentuknya kan sorry, aktif ya Bu ya. Saya meninggalkannya di kafetaria. Saya meninggalkannya di kantin. Misalkan seperti itu. Saya meninggalkannya di kantin. Nah, jawabannya ini, pilihan jawabannya ini pasti akan ada kata left, ada kata notebook ya. The cafeteria is to the left, nggak mungkin ya. Kafeteria ke kiri, agak ke kiri, nggak mungkin. She left a note on the cafeteria door. Nah, mana ada door, nggak ada kata door. Nah, ini dia ini door ini katanya itu dicari kata yang bunyinya ini hampir sama dari kata your jadi door. Nah, pasti orang itu kalau sekali dengar oh iya door, tadi ada door padahal ternyata yang didengar adalah your. Kayak gitu. Nah, she left a note. Nah, dia tidak meninggalkan note, tapi notebooknya yang ketinggalan, bukan note-nya. And then she took some notes in the cafeteria. Apalagi ini, dia nggak nulis apapun di cafeteria, tapi the notebook was left in the cafeteria. Jadi notebooknya ketinggalan ya, notebooknya ditinggal, bukan ketinggalan, notebooknya ditinggal di kafetaria kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D, seperti itu. Jadi I left di sini posisinya dia sebagai kalimat aktif, ternyata di pilihan jawabannya diubah menjadi kalimat pasif. Jadi kayak gitu. Jadi biar lebih menantang gitu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu ini harus benar-benar fokus ya, fokus pendengaran dan juga fokus ketika mencari jawaban kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, biasanya di listening section part A ini banyak sekali Bapak Ibu ya, banyak sekali
pertanyaan. Jadi banyak sekali pilihan pertanyaan atau opsi pilihan pertanyaannya. Jadi misalkan dia pakai what does the man imply atau what does the man mean dan lain sebagainya. Ini contohnya ada sampai 13. Tapi sebenarnya artinya adalah sama, Bapak Ibu. Jadi apa sih yang dimaksudkan oleh orang kedua? Pasti pertanyaannya akan menjurus ke orang kedua. Jadi fokusnya harus lebih difokuskan ke orang kedua karena itu adalah jawabannya. Oke. Terus next, ini saya next aja ya. Next kita punya part B. Di part B ini akan ada 7 sampai 8 pertanyaan di mana Bapak Ibu ini diminta untuk mendengarkan long conversation. Jadi kalau misalkan yang di part A ini banyak sekali yang nggak dapat, ya sudah Bu, lupakan Bu, jangan dibikin stres karena Ibu masih punya part B dan juga part C. Kalau misalkan part A itu Bapak Ibu ini kurang maksimal untuk mengerjakan, sudah, jangan dibikin stres, ya sudah, langsung move on ya, langsung move on karena masih ada part B dan part C. Jadi langsung fokus ke part B-nya. Semoga part B-nya ini bisa mendapatkan jawabannya semuanya dari audionya atau bisa mendengarkan dari audionya ya. Oke, ada 7 sampai 8 pertanyaan long conversation, 2 orang dalam satu percakapan dan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi biasanya kalau part B ini Bu, meskipun long conversation, jadi misalkan long conversation itu tidak diikuti oleh satu pertanyaan. Kalau kalau yang di sebelumnya ya, kalau yang di part A itu masing-masing masing-masing percakapan itu untuk satu soal. Kalau yang di part B ini Bu, masing-masing satu ya masing-masing percakapan itu bisa sampai 2, 3, atau 4 pertanyaan. Jadi ibu ini langsung rangkap semuanya, nggak satu-satu didengarkan kayak yang sebelumnya yang part A. Nah ini diikuti oleh Oh, beberapa pertanyaan. Ya, ada yang ditanyakan? oh lah aku yang masak yo aku sing mas. Kok yo dhewe melok mas. Oke, ya. Oke, nah ini adalah contohnya. Ya, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti ini contohnya Bu, kalau ditulis kayak gini mah gampang Bu, karena kita bisa bisa baca Bu ya. Ini hanya untuk pelatihan saja hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu bisa membedakan, oh ternyata seperti ini gitu ya. Oke. I can't believe we have to read this entire book by Monday. Some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Well, my boss thinks the same thing about my job. That is the only thing I have to do. Oh, I didn't know you were working. What do you do? I do bookkeeping work for a small company on Saturdays. This weekend, I have to prepare end of the quarter reports to give to the accountant on Monday. You'd better start reading soon. Nah, biasanya ini seperti yang saya bilang tadi, dia akan punya kesempatan ngomong lebih dari satu. Misalkan kita lihat di sini 1, 2, 3, ya. Satu orang punya 3 kali ngomong, 1, 2, 3. Womennya juga 3, ya. Jadi seperti itu. Jadi satu orang tidak hanya punya satu kesempatan ngomong, tapi 3 sampai 4 kali ngomong. Oke. Nah, pertanyaannya langsung Bu, dikasih gini Bu, ada 4 Bu. What does the man imply about the assignment? Nah, ini lebih challenging lagi. Kalau tadi cuman fokus ke orang kedua, yang ini fokusnya ini ke semuanya. Ya, apa sih yang dibilang si man ini tentang assignment-nya? Terus, what does the man imply about some teachers? Ya, what does the woman suggest about the man do? And what does the man say about his work? Ya, oke. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Ada A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Ya, untungnya untuk TOEFL ITP ini semuanya dalam pilihan ganda. Ya, alhamdulillah Bu, dalam pilihan ganda. Tidak ada yang writing. Ya, tidak ada maksudnya yang menulis jawabannya sendiri. Ya, jadi ibu-ibu hanya menulis A, B, C. Maksudnya menulis ini ada kata yang kosong atau melengkapi perkataan seseorang gitu nggak ada. Ya, oke. Terus kita next. Nah, ini adalah pembahasan untuk yang tadi itu. Tapi saya langsung skip aja, ya. Saya langsung skip, langsung saya berikan tips part B, ya. Ini adalah beberapa tips yang bisa ibu bapak aplikasikan ketika melakukan tes TOEFL, ya. Jadi yang pertama sama seperti tips saya yang sebelumnya, jika dibacakan petunjuk pengisian part B, ya. Jangan waste your time, so don't waste your time to read, ya.
nggak usah ikut-ikut, nggak usah melok-melok ngecekin ini Bu. Dia ngomong apa, Ibu baca, dia ngomong, Ibu sambil baca yang ini, nggak usah, benar-benar nggak usah. Saya tidak menyarankan itu. Jadi gunakan waktu Ibu Bapak untuk membaca pilihan jawaban. Secara sekilas saja Bu. Oh ini. Nah, tujuannya adalah di sini selain memperkirakan tema yang akan dibicarakan, ya, selain memperkirakan tema yang akan dibicarakan, tips yang pertama ini juga bisa digunakan untuk memprediksi jawaban, Ibu. Jadi biasanya kalau misalkan kalau misalkan pilihan jawaban, memprediksi soal, sorry, bukan memprediksi jawaban, memprediksi soal. Jadi kalau misalkan pilihannya A, B, C, D itu adalah tentang tempat semua. Oh, berarti nomor satu ini yang ditanyakan adalah where. Kata yang nanti akan keluar adalah where. Karena yang jawabannya adalah tempat. Pilihan jawabannya adalah semuanya tempat. Kalau pilihan jawabannya adalah waktu, ya misalkan in the afternoon, in the morning, at 9, at 6, misalkan seperti itu. Oh, ini berarti yang ditanyakan adalah waktu. Jadi saya harus fokusnya ke waktu. Jadi saya harus fokus nyari jawaban yang dia memberikan informasi tentang waktu, kapan itu dilakukan, waktu itu dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Yang tempat berarti Bapak Ibu harus fokus mencari dia ngomong tentang suatu tempat. Nah, tempatnya di mana itu harus fokus. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu ini punya gambaran gitu untuk ketika sesudah membaca apa namanya pilihan jawaban, akhirnya Bapak Ibu ini punya gambaran bahwa oh soalnya nanti akan menanyakan tentang ini. Oh berarti saya harus fokus ketika audio diputar, saya harus fokus ya. Saya harus fokus untuk mendengarkan tempat, nama tempat. Saya harus fokus untuk mendengarkan waktu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Yang kedua, ketika menyimak conversation ya, ketika conversation ini sudah didengarkan, Bu, Mbak, ya Bu, Pak, Mbak, Mas ya, ketika conversation ini sudah didengarkan, jangan nyambi ya, jangan Bapak Ibu ini mendengarkan nyambi sambil baca pilihan jawabannya, Bu. Nah, itu sangat langsung bikin Bapak Ibu langsung blank semua. Ya, karena kalau misalkan oh ini saya hanya merekomendasikan untuk Bapak Ibu yang bukan tipe multitasking. Ya, kalau Bapak Ibu multitasking, monggo silahkan dilakukan. Tapi kalau saya, ketika audio didengarkan dan saya langsung sambil melihat pilihan jawaban, itu sudah langsung semburat. Hah, ini tadi ngomong apa ya? Saya langsung bingung. Nah, cara saya dulu Bu, kalau misalkan ada audio diputar ini yang saya lakukan daripada saya ke distract, saya ke distract apa namanya orang sekitar atau yang lainnya, saya merem Bu. Jadi dibacakan atau misalkan conversationnya ini conversationnya ini diputar, itu saya merem Bu. Saya merem, saya dengarkan. Oh iya, oh iya. Jadi segitu. Jadi waktu saya ketika pilihan jawaban kan sudah saya review sebelumnya. Ketika orang ngomong tentang ngomong tentang instruction itu tadi, itu sudah saya review. Oh jadi saya sudah punya gambaran. Oh nomor satu dia menanyakan tentang ini, nomor dua ini, tiga ini, empat ini. Oke. Nah yang kedua ketika audio diputar itu saya langsung merem. Oh nomor satu tadi tentang ini. Oh tempat. Oh iya tempat ya. Iya, oh ini tentang tempat. Saya harus cari nama tempat. Oh ini ada tentang waktu. Nah jadi saya merem, saya nggak sambil nyambi melihat pilihan jawaban. Pasti saya pernah seperti itu dan ternyata saya tidak bisa mendapatkan jawaban itu sama sekali. Nomor 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 itu saya nggak bisa mendapatkan jawaban itu sama sekali. Jadi akhirnya ngawur, Bu. Nah, jadi makanya itu jangan nyambi ya, jangan disambi ketika mendengarkan, jangan disambi untuk membaca pilihan jawaban. Pasti akan kebingungan. Ya, oke. Yang ketiga adalah cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan. Jadi situasinya itu harus didengarkan benar-benar sambil merem. Oh, ini dia ngomongin tentang ini. Jadi topik pembicaraannya itu tentang apa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Apa yang sedang dibicarakan? Siapa saja yang ada di percakapan itu? Apakah ada dosen? Apakah ada hanya murid saja? Ataukah ada yang lain? Hanya misalkan teman, sama-sama sesama teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah 3 tips untuk di part B. Bu, part B ini susah, Bu. Yang lebih susah daripada part E tadi. Iya, Bu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ini sering latihan, ya, sering latihan,
Pasti bisa, Bu. Ya, karena saya sudah saya sudah apa namanya membuktikannya. Jadi memang cara-caranya harus tahu cara-cara yang tepat untuk bisa menjawab ya, untuk bisa menjawab part B ini. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu Ibu, Bapak? Ada? Kalau nggak ada langsung. Nih, ini adalah kata tanya yang sering muncul pada test tuple section part B, ya, atau section B atau part B. Jadi ada yang ditanyakan, what is the main topic? What does the conversation take place? Nah, kalau Bapak Ibu ada dengar pertanyaan, what does the conversation take? Where does the conversation take place? Jadi ini adalah conversation itu ada di mana sih? Mereka itu ngomong itu lagi posisinya ada di mana? Intinya kayak gitu. When did it occur? Kapan? Nah, ini ada when. What will the man probably do next? Apa yang harus dilakukan si cowok itu nantinya? Selanjutnya, how does the woman decide to buy? Who is the guest speaker? Jadi seperti itu. Oke. Terus yang terakhir adalah part C. Di mana part C ini Bapak Ibu ini adalah part terakhir ya, part terakhir di mana Bapak Ibu ini mendengarkan ceramah pendek, a short lecture atau talk ya. Jadi hanya satu orang Bu biasanya Bu. Terus yang kedua, satu ceramah diikuti oleh beberapa pertanyaan, 3 sampai 7 pertanyaan. Nah, di sini sifatnya lebih akademis dibanding part E dan part B. Biasanya part E itu hanya Part E itu hanya percakapan sehari-hari gitu ya Bu ya. Jadi kayak misalkan kapan kapan kamu berangkat, kira-kira kapan kamu pindah, kira-kira tugasmu sudah selesai. Biasanya seperti itu. Jadi hanya sifatnya lebih general, tapi untuk yang part C ini sifatnya lebih akademis. Jadi Bapak Ibu pasti akan mendengarkan orang ngomong ya, orang ngomong tentang sejarah, tentang Amerika, misalkan sejarahnya Amerika Selatan atau Amerika Utara atau Amerika ya dimanapun ya Bu ya. Terus habis itu ilmu pengetahuan tentang biologi, tentang fisika seperti itu, dan juga kehidupan di universitas. Jadi misalkan ada kuliah pendek ya, kuliah pendek tentang ini, tentang histori atau tentang yang lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan akademis ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang di part C. The reason we are meeting today is to introduce the plan for our new office layout starting next month instead of cubicles dan lain sebagainya. Nanti pertanyaannya adalah what is the speaker mainly discussing? Apa yang didiskus oleh speaker ini? And then what does the speaker say about new layout? Ya, jadi and what is not true about plans for the office. Nah, ini kan kalau dilihat aja gini kan pasti susah ya Bu ya. Jadi aduh ini soalnya pasti susah. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan benar-benar mendengarkan pasti ketemu jawabannya Bu. Ya, hanya butuh latihan ya, hanya butuh pembiasaan mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Oke, ini adalah apa namanya? Kunci jawabannya. Oke. Langsung saja kita karena habis ini kita ada latihan untuk listening ya. So this is tips for part C. Ya, seperti yang saya ulang-ulang terus. Jadi yang pertama gunakan waktu untuk melihat pilihan jawaban dan temukan kata kuncinya. Karena kalau sudah menemukan kata kunci gampang Bu untuk menjawab pertanyaannya ya. Terus yang kedua adalah waspada pada pembicaraan di kalimat pertama. Karena biasanya akan berisi topik dari talk itu sendiri atau topik dari ceramah itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalimat pertama itu pasti ngomong gitu ya, oh berarti ini dia akan membahas tentang ini. Oh berarti dia membahas tentang kuliah kuliah apa namanya general lecture ya, kuliah umum di kampus. Oh dia pasti membahas akan history. Itu ada biasanya akan diberikan di kalimat pertama yang diucapkan. Oke. Terus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W1H. Jadi what, who, when, where, why, and how. Ini Bapak Ibu ini harus mencari jawaban what, berarti topiknya yang dibicarakan tentang apa. Who, siapa yang ngomong. When, kapan. Where, di mana. Why, kenapa dia melakukan itu. Dan how, bagaimana. Nah ini biasanya akan berkaitan, soalnya akan berkaitan dengan ini. Kurang lebih akan berkaitan dengan ini. Oke? Sudah. Nah, ini part B. Oke, ini langsung kita latihan aja ya, Bapak Ibu ya. Ini saya sudah menyiapkan, oke. Jadi ini nanti satu-satu ya,
satu-satu. Nanti Bapak Ibu saya putarkan audio. Nanti Bapak Ibu langsung menjawab, jawabannya langsung di kolom chat. Oke? Oke, nanti Bapak Ibu Oke. langsung menjawab ya di Siap kolom. ya, Bapak Ibu ya? Oke, yuk. Kita mulai nomor 1. TOEFL exercise. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Oke. Oke, yuk. What does the woman suggest? Berarti kira-kira jawabannya apa? Oke, B. B, 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 C. Ada C, ada B. Ada yang lain? B. Oke, B. B, B. Oke, C, B, C, B, C. Oke, ya. Kebanyakan jawabannya B. Yang menjawab B, kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu? Kenapa getting some exercise? Dari kata apa bisa Bapak Ibu menyimpulkan getting some exercise? Monggo, silakan. Boleh dinyalakan mic-nya, boleh? Bapak Ibu bisa menjawab lewat mic atau Oke. lewat chat. The woman says go to the gym. Ya, betul sekali. Jadi karena the woman says, si ceweknya ini bilang the woman says go to the gym. Nah, gym kan, kuncinya adalah gym. Nah, di sini ada kata pengecoh. Visiting her friend gym, sama-sama gym. Karena mendengar biasanya kalau nggak fokus, oh ada gym ya, sudah ini jawabannya D. Nah, padahal yang D ini adalah pengecohnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi jawabannya adalah getting some exercise. Karena let's go to the gym. Oke, good, very good. Next, number 2. Kita nomor 2. Bentar. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Oke. Yuk, kita buka jawaban. A. D. Oke, ada D. C. Oke, ya beragam. Tapi paling banyak, oke, boleh. Oke, A, ya betul. Why does apa tadi dia ngomong apa tadi? Oke, nomor 2, alasannya. Sebentar, alasannya kenapa kok menjawab completing the work later? Kata kuncinya apa tadi? Because the man suggests to have rest. Ya, to have rest and also complete the work tomorrow. Why don't you finish tomorrow? Ya, kan seperti itu. Jadi completing the work later. Oke, thank you Ibu Anis Faiza. Ya, jadi completing the work later. Nah, tadi ada yang menjawab D karena pasti mendengar kata tomorrow. Why don't you finish the work tomorrow? Nah, jadi seperti itu. Ada kata tomorrow. Oh, akhirnya tomorrow. Padahal di depannya di sini adalah resting. Ya, istirahat besok. Padahal istirahatnya sekarang, finishnya besok. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan resting today and finish tomorrow, itu mungkin bisa jawabannya ya. Tapi kalau di sini tomorrow ini adalah resting, ini salah ya. Oke, yuk kita nomor 3. Jadi yang A jawabannya. Oke. Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. What does the woman suggest? Oke, yuk nomor 3. Oke. Oh, ini sangat beragam. Ada A, B, C. B, C, A. Oke. Oke, yuk. Oke. Wah, banyak sekali ini jawabannya beragam. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke. Karena jawabannya ini sangat beragam, coba kita mundurkan sedikit, kita dengarkan bersama-sama.
Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. It's rather cold in here. Ya, let's turn on the heat. Nah, turn on the heat. Ya, oke. Jadi ini tuh agak dingin kayaknya ya ini sekarang. Iya, ayo nyalain ini aja, nyalain heater aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, yang A kita breakdown ya, kita breakdown. Yang A ini cooling of the house. Cooling of the house ini malah mendinginkan ruangan. Ya, jadi salah yang A. Yang B, turning down the heat. Ya, turning down the heat ini juga salah. Ya, yang benar adalah C, raising the temperature. Ya, karena turning heater itu ya semakin panas itu semakin tinggi. Ya, temperaturnya semakin tinggi, bukan semakin kecil. Kalau kecil itu dia mendinginkan, sama kayak AC. AC itu angkanya kecil, ya, angkanya kecil dia akan semakin dingin. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, good. Nomor 4 ya. Oke. Ini mungkin akan saya cover hanya sampai nomor 5 karena materi kita masih banyak ya. Hanya saya cover sampai nomor 5 saja. Oke. Oh, bukan pencet. Sorry, ini kembali. Oke. Nomor 4, number 4. Number 4. My old car has broken down again. Why don't you get a new one? Oke. What does the man suggest? Oke. Nomor 4. Oh, sorry. Nomor 4. Oke, C. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Why don't you get a new one? Ya, betul. Why don't you get a new one? Berarti buying another automobile. Ya, automobile ini adalah car. Ya, oke. Fixing the car nggak salah. Breaking the news to the others. Ya, salah. Buying another automobile. Ya, itu jawabannya yang benar. Dan D adalah going down the hill in the car juga salah. Oke. Oke, next. Best. Oke, sebentar. Nomor 5. Number 5. Number 4. Oh, number 4. My old car has broken down Okay. again. Why don't you get a new one? What does the man suggest? Oke, bentar. Kita lanjut nomor 5. C. Oh, sebentar. Iya, C. Number sudah. 5. Number 5. We've got so many books here. I can't find the one I want. Let's organize them on the shelves. What does the woman suggest? Oke, ya. Oke, Ibu Anis Faizah ini gercep sekali ya. Sepertinya sudah mahir ini listeningnya ya. Oke. Sudah D, A. Oke, D. Oke, D, A, D, A. Oke. Kita breakdown lagi ya. Kita breakdown, kita dengarkan lagi. Kita dengarkan lagi masing-masing ini ya. Tunggu sebentar. Oke. Number 5. We've got so many books here. Oops, we've got so many books here. Ya, dia bilang tadi, we've got so many books here. Terus, tunggu. Chat ini, tunggu sebentar. Number 5. Oke. We've got so many books here. I can't find the one I want. I can't find the one I want. Ya, saya nggak bisa menemukan. Ya, kita punya buku banyak sekali di sini. Saya nggak bisa menemukan yang saya inginkan. Oke, terus next. Let's organize them on the shelves. Oke, let's organize them on the shelf. Ya, kata kuncinya adalah let's organize them on the shelves. Ya, seperti yang saya bilang, hindari kata yang sama. Ada shelf di sini, hindari. Pasti jawabannya bukan A. Hindari kata yang sama. Ya, shelves ini adalah pengecoh Bapak Ibu sekalian. Putting up itu apa sih? Putting up itu nempelin di dinding gitu loh, Bu. Jadi ada rak bukunya ditempel di dinding. Itu adalah putting up the shelf. Yang di sini yang diminta adalah bukunya. Ngapain? Ada hubungannya apa dengan naruh rak buku di atas di sini, di tembok, ditempelkan, itu ada hubungannya apa? Selling the books bukan.
looking for the lost book, dia tidak kehilangan buku, tapi dia menginginkan buku karena bukunya terlalu banyak, akhirnya dia tidak bisa menemukan buku yang dia inginkan. Yang terakhir yang benar yaitu yang D, rearranging the books, not looking for the lost books, ya, karena dia tidak ingin mencari, maksudnya bukunya hilang, nggak ada buku yang hilang, tetapi dia itu tidak bisa mencari buku yang dia inginkan. Akhirnya dia ingin menata ulang, ya, menata ulang bukunya, ditaruh di dalam shelf atau ditaruh di atas rak gitu. Oke, oke, ya. Gimana, Bapak Ibu? Pemanasannya kira-kira susah, gampang? Gampang ya, masih gampang ya? Gampang ya, gampang. Perkataan adalah doa, Bu. Jadi kita sugestikan bahwa listening itu gampang, listening itu mudah, asal kita mau latihan seperti itu ya. Oke, next. Kita membahas structure and written expression. Nah, ini adalah the most challenging part, tapi bisa kita pelajari, Bu. Karena structure and written expression ini range atau materinya ini banyak sekali dan itu selalu dimampatkan jadi satu, ya, seperti itu. Oke, sebentar, kita langsung aja. Nah, yang pertama dan yang paling utama yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus mengetahui perbedaan dari 3 jenis tenses ini, ya. 3 jenis tenses ini adalah yang paling sering, ini adalah yang paling sering keluar, Bapak Ibu. Ya, meskipun di bahasa Inggris itu ada sekitar 12 tenses, itu tidak mungkin akan digunakan semuanya di dalam tes TOEFL. Mereka biasanya paling sering menggunakan 3 tenses ini. Jadi Bapak Ibu ini wajib fardu ain tahu hukumnya masing-masing tenses ini. Oke? Kita lihat satu persatu ya, Bu, Pak. Yang pertama kita punya simple present tense, di mana simple present tense ini biasanya untuk general statement or facts from previous knowledge. Be careful when the subject is in a third person, a singular noun or pronoun, he, she, it must agree with its verb. Ya, jadi yang paling sering salah Bapak Ibu dan juga ini juga dari mahasiswa saya, ya, mahasiswa saya itu sering terkecoh dengan penggunaan simple present tense. Mereka paling sering kalau misalkan he, she, it, itu mereka lupa menaruhkan s di belakangnya. Jadi, simple present tense itu subjek diikuti oleh verb ke-1. Tetapi kalau subjeknya itu menggunakan he, she, it, atau nama orang, ya, nama orang itu pasti dia verbnya ada s-nya, Bapak Ibu, ya. Jadi, analoginya seperti ini. He, she, it itu he ini kan untuk perempuan. He untuk laki-laki, she untuk perempuan, dan it ini untuk benda. Bayangkan kalau he, she, it laki-laki dan perempuan ini sama-sama suka minum es karena panas ya. Mungkin kalau di Lamongan juga pasti suka minum es ya Bapak Ibu ya. Karena cuacanya relatif sama dengan Gresik. Jadi panas banget ya Bu. Jadi bayangkan bahwa he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dan barang ini dia selalu suka minum es. Dia selalu pokoknya suka minum es karena panas, karena kepanasan. Jadi setiap setiap verb dia selalu ditambahkan dengan s di belakangnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat di sini meat contains high level of protein. Ya, jadi contain. Jadi bukan contain tapi contains. Karena meat itu kalau diubah menjadi it ya, Bu ya. Pak, meat itu diubah menjadi it. Jadi kalau misalkan diganti berarti it contains high level of protein. Symptoms of diabetes range from mild to severe. Nah, ini taunya dari mana ini? Ini symptoms. Kalau bendanya ada s, di sininya depannya nggak boleh pakai s. Kalau di sininya bendanya nggak ada s, depannya verbnya pakai s. Jadi seperti itu. Oke? Jadi rumus itu selalu ditanamkan kepada Bapak Ibu semuanya ya, harus hafal kalau ada kalau depannya ini bendanya ini nggak pakai s berarti belakangnya ada s, atau pakai rumus he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan itu suka minum es. Jadi dia kalau ngomong verbnya pasti dikasih s kayak gitu ya. Oke. Chemical research ya, kita langsung jawab pertanyaan ya. Nomor 1, chemical research provides information in a textile industry in the creation of synthetic fabrics. Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, kita lihat. A, oke, A.
Yes, betul sekali. Jawabannya adalah A. Berarti yang benar harus ada S atau tidak ada S? With S. Oke, good. Karena di sini adalah chemical research. Chemical research ini adalah tunggal. Research hanya satu. Jadi dia harus ada S-nya. Provides gitu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, jadi kalau misalkan di structure and written expression nanti ada dua tipe soal. Tipe yang pertama nanti ada pilihan ganda seperti ini. Tipe yang kedua adalah seperti ini. Jadi kalau yang ini oke. Ya, kalau yang nomor kalau misalkan pilihan ganda, Bapak Ibu ini oke. Oke, Ibu Sri Wahyuni, ya. Mohon tidak coret-coret nggih, Ibu, karena ini nggak kelihatan nanti teman-temannya ya Ibu Sri Wahyuni. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalkan yang pilihan ganda, ya, yang pilihan ganda ini Ibu-Ibu memilih jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik. Sedangkan kalau tipe soal yang lainnya, seperti nomor 1 dan nomor 2 ini, Bapak Ibu ini memilih jawaban yang salah, ya, yang tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang tidak sesuai dengan tata cara atau grammar dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi silakan pilih jawaban yang berbeda, yang tidak sesuai. Nah, di sini ada chemical research ya. Chemical research, jadi di sini dia risetnya cuma satu ya, risetnya cuma satu, berarti ketika diganti it, he, she, it tadi suka apa? Suka S, berarti langsung di sininya berarti harusnya S, provides. Jadi jawabannya benar yang adalah yang A. Seperti itu. Oke? Oke? Lanjut ya, Bu ya. Oke. Nomor 2. Yuk, silakan. Dijawab nomor 2. D. 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 Oke. Oke, D. Ya, D. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, yang di sini ada subjeknya adalah geologist. Ya, subjeknya adalah geologist. Di mana geologisnya ini ada S-nya, berarti geologisnya banyak. Ya, geologist at the Hawaiian Volcano Observatory. Ya, karena di sini sudah ada S, berarti di sininya ini adalah verbnya. Verbnya tidak perlu pakai S, sudah benar. Berarti geologist nggak ada masalah. Verbnya juga nggak ada masalah. Oke. A number of, number of instrument. Ini juga nggak ada masalah. Terus to study, ini. Ketika Bapak Ibu menemukan kata to, ya, ini namanya to infinitive, di mana kalau to ini dia harus diikuti oleh verb 1. Nggak boleh ada ing-nya, Bu. Nggak boleh pakai verb 2 juga. To study juga nggak boleh. Jadi wajib hukumnya pakai to study. Oke? To study. The volcanoes in Hawaii. Kayak gitu. Oke, nomor 3. Yuk, nomor 3. Silakan. Oke, B. A. Oke, B, A. C. Waduh. C. Ada D? Ada yang jawab D? B. Oke, B. B. Ya. Oke, C. Masih ada yang pakai C. B. Ya. Oke. B. Nah, kita lihat. Hari ini topik yang kita bahas di sini, Bapak Ibu, ya, topik yang kita bahas di sini adalah simple present tense. Berarti soal yang saya berikan, ya, saya berikan itu juga akan berhubungan dengan simple present tense. Jadi tinggal karena di sini sudah ada simple present tense, Bu, berarti sudah eliminasi jawaban-jawaban yang tidak menggunakan, Masya Allah, baru saya ngomong. Eliminasi jawaban-jawaban yang tidak menggunakan simple present tense, Bapak Ibu, ya. Jadi yang dieliminasi yang mana? A, C, dan D. Ini jelas salah. Karena ini topik bahasan kita adalah simple present tense, di mana Bapak Ibu diminta untuk menggunakan verb ke-1. Ya. Verb ke-1 di sini satu-satunya yang pakai verb ke-1 adalah yang B. Berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Kalau misalkan, Bu, kan kita nggak tahu, Bu, ini soalnya pakai simple present tense atau enggak. Ya sudah, kita analisis. Ya sudah, berarti kita analisis seperti ini. During the course of its growth, ya, kalau ada kayak gini, Bu, ini nggak usah diartikan. Titik, koma, biasanya ini hanya memberikan informasi tambahan saja, keterangan saja. Jadi ini nggak perlu diartikan, langsung masuk ke yang depan. Nah,
Yang depan di sini ini adalah a frog. A frog ini adalah subjeknya. A frog itu kalau diubah dia menjadi apa? He, she, it, you, I, they, atau we. Kalau frog, it, betul ya. Jadi it. Seperti yang saya bilang tadi, kalau it dia pasti suka dengan S ya. Sudah cari yang ada S-nya yang mana? Oh ini yang ada S. Kayak gitu. Sudah easy? Nggak ada 1 menit Bu, jawab Bu. Nah, caranya kalau simple present tense yang selalu saya bagikan ke mahasiswa saya adalah cari subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak. Ketika subjeknya tunggal, berarti depannya harus ada S. Ketika subjeknya jamak, berarti depannya tidak ada S. Seperti itu. Hanya untuk case tertentu, kalau tidak ada keterangan waktunya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada keterangan waktunya, misalkan tahun 2015, atau tomorrow, next week. Nah, kalau tidak ada keterangan waktunya, biasanya it belongs to simple present tense. Itu akan masuk ke simple present tense. Jadi langsung cari subjeknya tunggal jamak, ya sudah langsung maju ke depan, cari verbnya. Verbnya sudah benar atau belum. Nah, biasanya seperti itu. Oke, next kita agak cepat. Banyak sekali ini karena materinya ya. Nah, di sini adalah sample of nouns ya, sample of nouns that are commonly used as uncountable noun. Nah, ini Bapak Ibu ini wajib tahu, nggak usah dihafal, tapi wajib tahu bahwa ada beberapa barang ya, ada beberapa barang yang dinamakan sebagai uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, biasanya kalau kata benda yang tidak bisa dihitung ini pronounnya dia menggunakan it. Nah, ketika menggunakan it ini akan berpengaruh kepada verb yang dipakai, yaitu menggunakan S tadi ditambah dengan huruf S. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada misalkan saya berikan contohnya sedikit saja, ada baggage, ada make up, ada money, ada water ya. Kalau water ini udah pasti pakai it ya. Ini adalah list ya, list dari kata benda ya, kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau sudah ketemu kata benda yang tidak bisa dihitung ini pasti dia masuknya ke it. Ya, ketika masuk it berarti verbnya harus ditambah dengan S. Seperti itu ya. Singkatnya seperti itu, Bu. Oke, next kita ke simple past tense ya. Namanya aja past. Sudah lampau. Berarti Bapak Ibu harus menggunakan verb kedua. Bedanya kalau simple present tense verb 1, yang ini simple past tense verb 2. Nah, kalau yang verb 2 ini cara pembedanya gimana? Cara pembedanya dia pasti ada time signal, ada waktunya. Nah, waktunya misalkan on August 1945, during bla bla bla. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini nomor 1. Yuk, nomor 1. In 1947. Oke, ya udah cari gampang Bu ya. Kalau sudah ada tahun di 1947 ya sudah cari yang verb 2 ya. Cari yang verb 2. Di sini yang verb 2 adalah ed ini a. Nggak mungkin has joined karena hanya pakai verb 2 saja. Will be joining apalagi is join ini apalagi ya. Berarti yang a. Yuk, nomor 2. Nomor 2. Oke, Bu Anis Faiza gercep sekali ini Bu Anis ini ya. Oke. On fire ini kayaknya. Oke. During the late 15th century, only a few of native societies of America, ya, had. Ya, betul. Loh, masih ada yang jawab C, has. Enggak, Bu. Enggak has, Bu. Karena ini kita sudah membahas past tense. Kalau has ini dia masuknya ke simple present tense, ya. Jadi, masuknya dia ke had. Karena dia menggunakan verb kedua. Verb kedua dari kata have. Have itu verb ke-1 ya, verb ke-1 atau have has ya, tergantung subjeknya. Kalau yang suka S berarti yang suka S has itu untuk he, she, it. Kalau have itu untuk I, you, they, we kayak gitu. Nah, kalau diubah menjadi verb 2 dia jadinya had ya, have atau has jadi had, verb 3-nya juga had. Oke. Nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, when she. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya harusnya apa ini? Yang nomor 3, yang A ini jawaban betulnya harusnya apa? Retired. Oke, very good. Ya, gampang kan? Nggak ada 1 menit, Bu, kalau sudah tahu rumusnya, kalau sudah tahu patternnya. Ya, oke. Retired. Oke, very good. Retired. Oke, kita move on to simple perfect, ya, present perfect tense. Sorry. Present perfect tense. Present perfect tense ini dia lampau. Ya, bedanya dengan past tense itu kita ngomongnya lampau ya sudah terjadi lampau. Tapi kalau present perfect tense ini kita kejadiannya itu terjadi lampau
Namun Bapak Ibu ini masih merasakan efeknya sampai sekarang. Oke. Nah, jadi dia ini an expression of situation that started in the past ya. Jadi telah terjadi itu di masa lampau, tetapi efeknya ya, tetapi masih terasa sampai sekarang, sampai berlanjut sampai sekarang. Nah, oke, langsung nomor 1. C, 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 C. Oke, kalau menjawab C harusnya menggunakan apa jawabannya? Jawabannya yang benar berarti apa? Kalau have been known salah berarti jawabannya pakai apa? Have known. Have known. Oke. Have known. Oke, ya. Kenapa nggak pakai has known? Duh, ada has been known lagi. Kenapa nggak pakai has known? Kenapa harus pakai have known? Bukan has known. Oke, nggak apa-apa Bu Anis. Ya. Kenapa harus pakai have known? Bukan has known. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Soil? Soil kan satu, Bu. The subject, ya. What is the subject? Apa kira-kira? Boleh loh Bapak Ibu untuk menyalakan audionya, ya. Menyalakan mikrofon, menjelaskan. Oke, nggak usah bin. Ya, betul. Ya, temperatures. Ya, jadi soil temperatures. Bukan soil, tetapi temperatures-nya ini. Jadi temperatures-nya ini adalah jamak. Ya. Jadi kalau jamak dia pakai have. Kalau jamak ini kan biasanya diubah menjadi they. Bukan he, she, it. Kalau he, she, it, berarti dia pakai has. He, she, it suka es. Ingat-ingat ya Bu ya. He, she, it itu suka banget minum es. Ya. Oke, jadi has di sini pakai have known, nggak pakai been. Karena posisinya present perfect hanya subject, has atau have ditambahkan dengan verb ketiga. Temperature itu uncountable. Temperature countable, sorry. Temperature itu countable. Ya, countable karena ada ukurannya. Ya, temperatures itu adalah countable kayak gitu. Jadi ada ukuran ininya. Misalkan kalau misalkan pakai Celsius, jadi ada 39 derajat Celcius. Fahrenheit. Nah, kayak gitu. Ya, countable. Good. Next, number 2. Number 2. Kim Jong-un. Kim Jong-un, the supreme leader of North Korea. Okay, has ruled. Very good. Has ruled. Oke, next. Udah pinter-pinter kayaknya ini ya. Kayaknya nggak perlu TOEFL hack kayaknya. Ini udah jago semua ini Bu Ica nih ya. Oke, nomor 3. Number 3. Researchers in the United States has focused on acupuncture's use in pain relief and anesthesia since the late 1990s. Oke, A, B. Ayo, A atau B? D. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kok D, Bu? Oke, ya. Oke, kalau ada, seperti saran saya, kalau ada soal seperti ini, cari subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak? Subjeknya tunggal jamak, Bapak Ibu. Plural atau jamak, betul sekali, plural atau jamak. Nah, kalau jamak berarti dia tidak bisa menggunakan has, karena has hanya untuk subjek yang tunggal saja. He, she, atau it. Ya, jadi untuk tunggal. Jadi harusnya pakai have, betul sekali Ibu Rizka. Terima kasih Ibu Rizka. Have focused. Ya, researchers in the United States have focused on acupuncture used in pain relief and anesthesia since the late 1990s. The late ini nggak ada masalah ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang bermasalah hanya yang A. Oke, next kita punya example of modal. Nah, modal ini juga paling sering dikeluarkan di dalam soal. Jadi sebenarnya modal itu adalah kata kerja bantu. Kalau saya dulu belajar itu modal itu adalah kata kerja bantu. Sebenarnya bentuknya ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ada could, should, could-nya double ini, shall, might, ought to, ya banyak sekali. Yang paling sering adalah must, can, may. Ini adalah yang 3 yang paling sering keluar. Oke, kita lihat di sini modal verb are different than normal verb. They modify and give more information for the verb that follows. Nah, kayak misalkan you can swim, you must swim, you should swim. Nah, biasanya kalau modal itu tidak boleh diikuti oleh
verb dan S, Bu. Jadi verbnya harus wajib pakai verb satu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat-ingat ada lagu I Believe I Can Fly. Jadi bukan I Can Flies, tapi I Can Fly. Dia menggunakan verb satu. Wajib, Bu, ya. Jadi bukan she can call you later, tapi she can call you later. Oke? Oke, yuk langsung. Latihan soal. Bentar. Oke, sebentar, saya buka. Yuk, Bapak Ibu. Nomor 1, kira-kira apa jawabannya? B. Oke, B. Ada yang jawab B. Ada yang jawab C. 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 Nah, oke. Karena kita jawab tentang modal, Bu. Ya udah, cari yang ada modalnya. Kira-kira nomor 1 ini modalnya apa, Bu? Bukan modal uang ya, Bu ya. Ini modal adalah kata kerja bantu. Oke, modalnya nomor 1, May. Oke, very good, May. Berarti a lightning flash produces electromagnetic waves that may, harusnya apa ini? Harusnya apakah boleh pakai S, travel? Betul sekali, travel tanpa S. May travel along the earth magnetic field for long distance. Oke, very good. Jawabannya adalah travel tanpa S ya. Next, nomor 2. Simple photographical lenses cannot form. Ya, Bu Rizka. Oke. Very good. Form. Loh, masih ada yang jawab A. Kenapa jawab A, Ibu? Oke, kenapa dijawab A? Ayo, di sini kan sudah ada modal. Kalau ada modal, ini kan can. Loh, Bu, kalau not, ada notnya sama, tak, Bu? Diikuti oleh verb 1 sama, Bu. Ada not, nggak ada not. Itu kalau ada modal, diikuti oleh verb 1. Jadi cannot fly, cannot swim. Nah, kayak gitu. Dia harus diikuti oleh verb 1. Jadi cannot form. Nggak ada to-nya, nggak boleh ada to, nggak boleh ada s, nggak boleh ada are, nggak boleh ada ing. Can forming juga nggak boleh. Oke, sudah. Next, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gerund ya. Gerund ini adalah bentuk ini mungkin kalau Bapak Ibu bingung, jadi saya jelaskan aja. Gerund itu adalah bentuk ing dari suatu verb, Bu, ya. Jadi gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, kayak di sini underlying ya, dia berfungsi sebagai subjek. Yang kedua, gerund bisa berfungsi sebagai objek. Oke, sebentar saya tutup dulu. Gerund bisa berfungsi sebagai objek. Oke, kita lanjut aja. Nah, biasanya kalau ada preposition itu beberapa itu ada preposition yang akan diikuti oleh gerund, Bu. Jadi biasanya kalau misalkan contohnya adalah before, after, ya about, itu biasanya belakangnya akan diikuti oleh gerund. Kayak misalkan before going to the campus, ya, before going to the campus, I always have a breakfast. Misalkan seperti itu. Jadi before setelah kata before itu ada langsung going, bukan before go. Nah, ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mencari jawaban kalau misalkan ada before, terus pilihan yang kedua ada go. Nah, itu go itu pasti salah, pasti jawabannya adalah going. Nah, itu. Oke. Ini common preposition combination, jadi be excited about doing. Nah, ini kalau misalkan ada preposition ini biasanya dia diikuti oleh gerund, ya. Bapak Ibu. Oke, ini sebenarnya banyak sekali, nanti bisa dipelajari lagi. Oke, nanti langsung saya ini untuk latihan soalnya saja. Oke, yuk silakan. Nomor 1. C. Oke, sebentar. C. Oke. Apa, Bu, tulisan yang kecil-kecil yang mana, Ibu? Ibu Mulyati, mungkin bisa saya besarkan. Ibu Sri Wahyuni, keeping. Kenapa keeping, Bu? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, Bu. The moon's gravitational field cannot keep, ya.
Cannot keep ini nggak ada masalah, bukan malah cannot keeping nggak boleh Bu, tetap cannot keep atmospheric gases from escaping into space. Jadi setelah kata from itu dia ada preposisi, jadi dia diikuti oleh ing, ya, from escaping into space kayak gitu. Oke, yuk nomor 2. Nomor dua. Advokasi. Harusnya jawabannya apa, Ibu? Yang menjawab advokasi ini siapa? Ibu Nur Laili. Harusnya jawabannya apa, Bu? Nomor 2, Bu. Kalau advokasinya salah, harusnya jawabannya apa? Oke, B, A. B, A. Oke, ya. Ada B, ada A. Oke, kita lihat ya. Elected to serve in the United States House of Representatives in 1968. Terpilih untuk menjadi representasi dari United States House ini tahun 1968. Shirley Chisholm was known. Shirley Chisholm was known, terkenal for. Nah, kalau ada for, was known for, ini pasti pakai gerund, Bu. Jadi for advocating, bukan for advocacy, tapi for advocating the interest of the urban poor. Ya, jadi seperti itu. Was known-nya ini nggak ada masalah. Dia dikenal, ya bukan terkenal. Dia dikenal untuk advocating the interest of urban poor. Jadi menjembatani urban poor gitu ya. Oke. Nomor 3. The non-violent protests advocated by Martin Luther King. Okay. Yes. The age of an age of expansion. The non-violent, ada yang B, ada yang C. The non-violent protest advocated by Dr. Martin Luther King Jr. in an age of, ya betul. Ini age of expanding, ya. Jadi expansionnya salah, ya. Oke, yang C yang benar, Bu. Oke, next. Waduh, ini apa lagi ini ya? Nah, biasanya ini adalah introducing verbal modifier with three specific attributes which begin a sentence. Nah, ini apa sih? Biasanya gini, secara ini ya Bu ya, secara singkatnya kayak gini. Biasanya setiap kalimat di dalam tes TOEFL itu, kadang itu dia tidak langsung diikuti oleh subjek Bu di depannya. Jadi bukan diikuti oleh subjek. Mereka akan punya variasi, ya. Mereka akan punya variasi di mana variasinya itu dia menggunakan verb ing, ada komanya, lalu diikuti oleh kalimat. Ya. Terus ada verb 3, ya, verb 3 titik-titik nanti ada koma diikuti oleh kalimat. Terus ada to verb 1 titik-titik diikuti oleh kalimat. Jadi kalimatnya itu ada di belakang. Di depan terus fungsinya verb ing, verb 3 and to verb 1 ini apa? Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan saja. Nah, kalau ada Bapak Ibu nemu kayak gini, jangan bingung, Bu. Jangan bingung karena mereka hanya memberikan pilihan jawaban, ya, memberikan keterangan tambahan kepada kalimatnya. Jadi misalkan seperti ini, ada koma. Nah, caranya ketika mengerjakan yang seperti ini Bapak Ibu, nah, caranya adalah Bapak Ibu cari kemungkinan subjeknya itu yang mana. Oke. Nah, di sini titik-titik ada titik-titik terus habis itu ada koma, kemungkinan yang di depan ini tidak mungkin menjadi subjek, Bu. Ya, kecuali kalau komanya ada 2, bisa jadi dia sebagai subjek. Tapi kalau komanya ada 1, kemungkinan dia hanya memberikan keterangan saja. Nah, terus cari subjeknya di mana? Subjeknya pasti ada di depannya. Seperti ini. Titik-titik ini koma, subjeknya ada di depannya. Berarti, oh ini subjeknya. A work of art. Ini adalah subjeknya. Nah, dari mana tahu Bu? Ini kan kita nggak tahu ini subjeknya. Nah, kita lihat di depan. Nah, di depan kita ada modal di sini. Ada kata must, ada kata modal. Nah, modal ada verb satunya, must transcend. Ya,
Must transcend di sini berarti otomatis ini adalah subjek, ini adalah verbnya. Otomatis di depan ini bisa menjadi verb ing, bisa menjadi verb 3, bisa menjadi to verb 1. Nah, taunya gimana? Artikan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan pakai rank salah, nggak mungkin karena di sini pilihannya hanya 3, pakai verb ing, verb 3 atau to verb 1. Nah, the ranking juga salah karena nggak ada the. Kalau the ranking berarti dia noun, salah juga. To be ranked as masterpiece. Oke, di ranking sebagai masterpiece. Oh iya, berarti betul. Ini jawabannya yang C. Kayak gitu, Bu. Gimana? Bapak Ibu masih semangat atau sudah mumet? Masih semangat atau sudah mumet? Oke. Oke, ya. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, gas. Ya. Next, kita lanjut nomor 2. Yuk, nomor 2. Mumet Pol. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Mumet itu tandanya belajar, Bu. Ya. Ya. Mbak, Mas, Bapak Ibu, kalau mumet berarti tandanya Bapak Ibu hari ini belajar, dapat sesuatu. Oke, nggak apa-apa. Nanti mumetnya nggak sendirian, mumetnya bareng-bareng. Oke, yuk, nomor 2. Nomor 2 yang salah yang mana? Ayo. A, B. Oke. A, B. Yuk, yang lain. Nomor 2. Coba. Yang menjawab A, alasannya apa? Yang menjawab B, alasannya apa? Boleh nggak? Saya dibantu. Yang menjawab A karena apa? Oke. Ihsan, Mas Ihsan, boleh dibantu? Nomor 2, located in the Canada. Oke, Mas Ihsan menjawab A yang salah. Kira-kira kenapa kok A yang salah? Kira-kira kenapa kok B yang salah? Ada? Oke, nah gini. Oke, verb 2. Oke, ya. 2. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, bagian di depan setelah itu ada koma, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mentranslate dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini saya kasih cue ya, saya kasih tipsnya. Kalau misalkan kalimat yang di depan itu berakhiran dengan ing, berarti dia artinya adalah kalimat aktif. Tapi kalau di depan itu berakhiran dengan ed, ya, misalkan kayak gini, berakhiran dengan ed, berarti dia kalimat pasif. Ya, jadi kalimatnya adalah kalimat pasif. Oke. Nah, kalau misalkan kita artikan di sini, located in Canada, terletak di Kanada atau meletakkan di Kanada harusnya. Meletakkan di Kanada atau terletak di Kanada? Meletakkan atau terletak, betul sekali. Kalau terletak berarti sudah benar jawabannya. Terletak kan kalimat aktif. Jadi terletak di Kanada berarti yang A ini benar. Nah, next, the Columbia Ice Field. The Columbia Ice Field. Nah, ini berarti adalah subjeknya. Oke, the Columbia Ice Field ini tunggal jamak. Tunggal atau jamak? Columbia Ice Field tunggal jamak? Tunggal. Oke. Kalau tunggal berarti tadi verbnya pakai verb berapa? Verb 1. Harus ditambah dengan apa? Kalau tunggal S, betul sekali. Berarti jawabannya yang mana yang benar? Jawabannya yang benar yang mana? Yes, betul. Jawabannya yang benar ya adalah B. Karena harusnya jawabannya adalah the Columbia Ice Field covers an area of 120 square miles and bla bla bla. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Oke? Yang 3, 4 tidak saya teruskan, nanti boleh dibuat latihan ya Bapak Ibu. Ini masih banyak, masih ada reading juga. Jadi saya skip dulu ya. Enggak apa-apa ya Bu Ica ya. Oke, ya. Ini adalah relative clause. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya ini reduced clause, di mana reduced clause ini adalah dikurangi.
dimampatkan. Nah, kayak gini misalkan during the flood of 1927, the Red Cross out of emergency quarters set up. Nah, ini Bu, kalau ada bentuk kayak gini perlu berhati-hati. Karena yang pertama adalah ya, pokoknya ingat kata saya kalau ketemu structure and written expression yang ibu Bapak lakukan, Mas Mbak lakukan adalah silakan cari subjeknya. Ya, silakan cari subjeknya. Oke, kita cari subjeknya. Di sini nomor 1 subjeknya apa? Oke, nggak nututi Bu, bingung. Ya, nanti pelan-pelan aja Bu, karena ini juga apa namanya, ini juga kelas kilat ya, kelas kilat untuk TOEFL latihan besok ya. Karena memang untuk belajar TOEFL itu nggak butuh sekali 2 kali Bu, karena harus pembiasaan berkali-kali seperti itu. Oke, nomor 1 ya, nomor 1. Saya tanya subjeknya apa? Red Cross. Oke, Bu Leli, terima kasih. Red Cross ya. The Red Cross ini adalah subjeknya. Seperti saya bilang, depan ini kalau ada koma seperti ini, dia pasti adalah ini. Apa namanya? Kalau misalkan ada during the flood, ini pasti adalah keterangan ya. Kebetulan di sini adalah keterangan waktu ya, keterangan waktu. During the flood 1927, the Red Cross. Nah, ini kita sudah nemu subjeknya. Sekarang kita maju ke depan. Maju ke depan sini. Apakah sudah ada verbnya? Kalau sudah ada, apa verbnya? Oke. Oke, kalau sudah ada, apa verbnya? Kalau sudah ada, apa verbnya, Bapak Ibu? Ya, ini tinggal 10 menit lagi ini. Oke. Apa verbnya? Kita maju, Red Cross, kita maju, out of emergency headquarters. Oh, enggak. Nah, ini kita nemu. Ini adalah verbnya. Set up temporary shelters for the homeless. Ya, set up ini adalah verbnya. Di mana verbnya sudah ada di sini. Berarti di sini tidak boleh diisi oleh verb lagi. Pilihan jawaban verb berarti salah. A ini verb salah. Is operating ini verb salah. Has operating verb salah. Ya udah, jawabannya adalah yang D. Karena sudah ada verb di depan. Nah, caranya lagi, kenapa jawabannya yang D? Itu karena dia ini berarti di sini itu adalah which operated. Jadi dari kata which operated yang dimampatkan menjadi kata operating. Jadi the Red Cross ya, Red Cross yang beroperasi ya, yang beroperasi di headquartersnya di Mississippi ini set up temporary shelters for the homeless. Jadi seperti itu. Oke, jadi dimampatkan. Tapi cara menjawab cepatnya adalah ibu-ibu, bapak ibu, mas, mbak, cari subjeknya, maju ke depan. Kalau ditemukan ada verb, berarti di sini jawabannya pasti bukan verb. Cari yang bukan verb, ini verb, salah, ini verb juga, berarti jawabannya yang ini. Karena dalam satu kalimat itu tidak boleh ada double verb, bapak ibu. Ya, oke. Next, ini saya skip dulu. Ini sama sebenarnya. Jadi saya skip dulu. Ini langsung kita ke reading sebentar saja. Jadi di reading comprehension ini Bapak Ibu akan memahami ya, menguji kemampuan dalam memahami, menginterpretasi dan menganalisa teks. Nah, biasanya dalam reading comprehension ada 4 sampai 6 bacaan. Jadi sekitar 200 sampai 450 kata. Setiap teks diikuti oleh 7 sampai 12 pertanyaan, jumlah soalnya 50, bacaannya itu variatif Bu, tapi biasanya akan lebih ke akademik. Jadi ada biologi, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis pertanyaan. Jadi yang paling sering ditanyakan adalah main idea atau ide pokok suatu paragraf. Jadi Bapak Ibu pasti akan diminta untuk mencari main idea. Nah, biasanya pertanyaannya adalah what is the topic of the passage, what is the subject, what is the main idea, dan lain sebagainya. Cara mencari jawabannya adalah secara umum biasanya dia akan ditemukan di bagian pertama tiap paragraf. Antara kalimat pertama atau kalimat kedua itu biasanya ada jawaban dari main idea atau ide pokok suatu paragraf. Oke, cara menjawab, jadi cari baris pertama dalam masing-masing paragraf, lalu cari tema atau gagasan umum, lihat sekilas bacaan ya, terus habis itu nanti tinggal mengeliminasi jawaban. Oke, contohnya ini sebentar saja, contohnya saya ajarin. Jadi dari passage ini kan seperti yang saya tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau mencari jawaban adalah di kalimat-kalimat pertama. Ya, pertanyaannya adalah what is the topic of the passage? Nah,
Oke, kita meluncur ke kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, jadi intelligence and reasoning ini adalah a sharp distinction. A sharp distinction ini adalah perbedaan yang mendasar, atau perbedaan yang sangat menjadi pembeda yang dibuat antara intelligent and also reasoning. Jadi ibu-ibu sebenarnya nggak perlu mengartikan. Jadi kalau misalkan kayak gini tuh saya jarang mengartikan kalimat Bapak Ibu. Jadi pasti sudah saya cari, oh pertanyaannya apa topik, udah berarti cari di kalimat pertama awal-awal. Oke, awal-awal ini adalah sharp distinction. Jadi tinggal kita eliminasi. The Intelligence of John Dewey, dia tidak ngomongin tentang intelijen, ya, intelijennya John Dewey, dia ngomongin tentang intelijen, perbedaan intelijen dan reasoning. Salah. Distinction made by John Dewey. Distinction tentang apa? Kurang jelas. Ini kan jelasnya intelligent and reasoning. Kurang jelas. Jadi B salah. Dewey's idea on the ability to reason. Kenapa kok reason? Padahal di sini ada intelligent. How intelligent differs? Nah ini udah jawabannya Bu. Dan yang D. Differs, dari kata differs. Differs ini sinonim dari distinction. Ya, distinction ini berbeda. Distinct, ya, distinctive, berbeda. Difference, ya, differentiate atau different, perbedaan. Jadi, how intelligent differs from reasoning. Jadi, dua-duanya. Ada intelligent. Bu, saya itu nggak tahu, Bu, ini artinya apa katanya. Ya sudah, cari dua-duanya. Ini kan ada intelligent, ada reasoning. Ya udah, cari. Dari semua 4 ini, yang membahas intelligent dan reasoning hanya yang D. Ini cuma intelligent, ini cuma distinction kurang jelas, ini reason. Nah, ini ada intelligence, ada reasoning. Berarti jawabannya D. Kayak gitu. Oke? Oke, next. Jenis pertanyaan yang kedua adalah memahami organization of ideas, yaitu penyusunan gagasan dalam tulisan. Biasanya pertanyaannya adalah how is the information in a passage organized, ya, dan sebagainya. Terus mencari jawabannya berarti dibaca. Kalau ini saran saya dibaca semuanya Bapak Ibu ya. Jadi dibaca keseluruhan dulu tapi nanti fokusnya ke baris pertama setiap paragraf juga sama seperti yang sebelumnya. Oke? Oke, saya masih punya satu pertanyaan lagi yaitu menanyakan stated detail question. Di sini adalah informasi khusus dalam teks. Nah, ini biasanya Bapak Ibu diminta according to the passage it is stated in the passage Nah, kayak gitu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah ini pilih kata kunci dari pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya itu sebenarnya bukan pertanyaan tapi pilihan jawabannya. Kata kuncinya dia ngomongin tentang apa. Habis cari di paragraf pertama, di kata yang awal-awal itu bahas tentang apa, terus disambungkan di pilihan jawabannya Bapak Ibu. Jadi kata kunci yang kira-kira sama apa. Tapi saya kalau detail question kayak gini menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan skimming dan juga scanning untuk mencari, dibaca sekilas tapi paham intinya tentang apa. Nah, itu untuk membantu Bapak Ibu karena ini adalah detail question ini beda dengan main idea. Kalau main idea ini hanya di awal-awal paragraf langsung bisa ditemukan. Kalau ini informasi khusus, di mana informasi khusus ini Bapak Ibu harus melakukan scanning. Jadi yang ditanyakan apa, ininya apa, kayak gitu. Di teksnya ditemukannya di mana. Seperti itu. Nah, ini ada latihan nanti bisa digunakan untuk latihan karena di sini sudah ada kunci jawaban Bapak Ibu. Nah, ini adalah tips dari saya terakhir ya. This is the quick ways to conquer TOEFL untuk mengalahkan mengalahkan tes TOEFL. Yang pertama, you have to invest your time and also money. Of course, ya. Invest time di sini maksudnya adalah Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk belajar. Nah, kalau memang dirasa, Bu, saya ini kurang bisa kalau belajar sendiri. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu harus ikut tes TOEFL. Saya menyarankan, bukan harus ya, bukan harus, tetapi saya menyarankan untuk tes TOEFL. Karena dengan tes TOEFL ini, selain Bapak Ibu ini tahu tips dan trik yang lainnya yang sudah saya sebutkan di luar dari yang sudah saya sebutkan, Bapak Ibu ini bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang punya nasib yang sama. Nah, nantinya Bapak Ibu ini bisa sama-sama share bagaimana cara belajarnya. Mungkin di teman itu berhasil, di-share ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan berhasil. Jadi, so you have to invest your time and also your money. Money di sini selain untuk belajar
belajar les. Untuk les dan belajar TOEFL ini juga Bapak Ibu harus menyiapkan tabungan untuk ambil tes TOEFL itu sendiri ya. Jadi seperti itu karena tes TOEFL itu berbayar Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu menyiapkan itu. Yang kedua adalah make English as a habit. Jadi buat bahasa Inggris itu sebagai kebiasaan Bapak Ibu. Jadi perbanyak kosakata dengan membaca, mendengarkan bahasa Inggris. Kalau misalkan yang suka mendengarkan musik, ya mendengarkan lagu, pakai lagu yang berbahasa Inggris, nggak coba dicari artinya, oh ini artinya apa, jadi memperbanyak kosakata. Lalu kalau yang saya sesuai dengan yang saya apa namanya alami, yang paling mudah untuk saya dengarkan adalah saya itu lebih suka mendengarkan podcast. Tapi podcastnya yang bahasa Inggris. Yang awal-awal itu nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Saya pasti mendengarkan cuma 2 sampai 3 menit. Sudah. Yang penting kita fokus. Terutama untuk listening ini kita harus fokus ketika mendengarkan. Jadi mendengarkan podcast itu salah satu cara untuk menjaga fokus kita. Jadi kita bisa sadar, oh ini dia masih ngomongin ini. Karena semakin lama fokus seseorang untuk mendengarkan itu akan semakin berkurang. Nah, mendengarkan podcast ini untuk melatih fokus Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah practice makes perfect. Ya, of course perbanyak latihan soal. Jadi semakin banyak latihan soal, semakin Bapak Ibu tahu tipe-tipe jenis soal dan bagaimana cara melaksanakan, cara menjawab dengan benar, kayak gitu. Nah, ini saya sudah berikan di situ ada latihan soal TOEFL. Nanti boleh dibuka ya, boleh dibuka di situ. Saya punya beberapa buku, beberapa soft file buku untuk latihan TOEFL. Jadi nanti monggo bisa di-download ya, bisa di-download Bapak Ibu sekalian bisa digunakan untuk latihan. Dan yang terakhir kalau nggak mau belajar dari buku PDF, ini ada online sources yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk belajar bahasa Inggris secara online ya. Jadi biar bisa apa namanya mobile ketika di luar ataupun ketika pegang HP nanti buka-buka nanti bisa latihan di website ini. Oke. Saya kira sampai sini Bapak Ibu ya ini tips dan trik yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu dan latihan soal yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu untuk latihan nantinya. Jadi seperti itu kalau misalkan ada pertanyaan ini email saya, nomor HP saya dan juga Instagram ataupun ya Instagram atau sosial media saya di situ. Oke. Sudah selesai Bu Ica? Oke, terima kasih Bu Mafis. Boleh beri tepuk tangan untuk Bu Mafis ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Masya Allah, materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Jadi Bu Mafis, ini pesertanya adalah dari teman-teman RPL. Kebanyakan dari ibu-ibu RPL, ibu-ibu dan bapak-bapak RPL seperti itu. Jadi kemudian selain itu ada teman-teman yang akan lanjut kerja di luar negeri. Kemudian di sini juga ada Bapak Ibu dosen yang sedang lanjut studi doktoral seperti itu. Jadi nanti harapannya setelah ini besok tesnya nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu nggih? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya adalah kita foto session dulu nggih dengan Bu Mafis. Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, silakan. Mbak Efrina, apakah sudah ada? Sudah standby? Ya. Sudah ya, oke. Oke, Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya, silahkan. Di sini ada 5 slide. Oke, sudah ya, kita mulai ya. Mbak Efrina sudah standby? Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Dan slide terakhir silahkan 1, 2, 3. Oke, silahkan. Terima kasih Bu Mafis, terima kasih. Semua Terima kasih sukses banyak. Bapak Ibu sekalian untuk tes TOEFL-nya besok. Semoga nilainya maksimal, mendapatkan nilai yang maksimal. Dan bisa langsung dipraktekkan tips dan trik dari saya ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa.
Oke, terima Insya kasih Bu Terima Mavi. kasih, Bu. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Oke, Bapak Ibu, Terima setelah ini ada kasih. beberapa pengumuman ya. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman yang pertama mengenai username dan password. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password di email masing-masing yang kemarin dipakai untuk mendaftar. Sudah dicek? Nah, nanti yang belum dicek silahkan dicek karena password dan username-nya kita kirim di email masing-masing. Atau nanti kalau tidak ada, Bu, nggak ada email di sini, nanti akan saya share di grup. Nggih. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah cara loginnya. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi besok Bapak Ibu bisa menggunakan komputer, laptop, atau HP dengan syarat tidak boleh ada koneksi Bluetooth. Nggih. Jadi nanti listeningnya pakai earphone berkabel karena nanti akan terindikasi kecurangan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika membuka aplikasi tidak boleh membuka WA. Nah, misalkan nih Bu Nina pakai HP, kemudian ada ketika mengerjakan ada notif HP WA masuk. Nah, itu nanti Anda bisa nge-freeze layarnya. Jadi saran saya nanti mungkin bisa pakai laptop atau bisa pakai komputer seperti itu. Nah, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu nggih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka browser, bisa Google Chrome, bisa browser yang lain, bisa Mozilla. Kemudian sebenarnya stepnya sudah ada di email Bu, tapi ini saya share lagi. Kemudian di sini nanti diklik nggih, ujian.com/pusatbahasa_umla. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kan sudah memiliki username masing-masing. Nah, di sini nanti login seperti ini. Nah, username dan passwordnya dimasukkan. Nah, untuk ujiannya besok fleksibel. Jadi, Bapak Ibu bisa akses jam berapapun. Bisa dimulai sampai jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Jadi nanti sekali login. Kalau misalkan Bu Nina bisanya, Bu saya bisanya pagi jam 7. Ya wes, berarti jam 7 diselesaikan. Berarti sampai jam 9. Seperti itu. Waktunya adalah 120 menit. Ngoten nggih? Nanti untuk nilainya langsung keluar. Tuh, oke, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman? Tidak ada nggih? Nah, untuk Bapak Ibu RPL jangan khawatir. Bu, apakah ada passing grade-nya? Kalau untuk RPL tidak ada passing grade-nya nggih Bapak Ibu. Tapi ya harus dikerjakan dengan maksimal. Siapa tahu nanti sertifikatnya berguna untuk misalkan melamar di PNS sebagai syarat administrasi dan lain-lain. Dan nanti teman-teman yang ingin lanjut ke luar negeri, ada beberapa, ada 3 orang yang hendak kerja ke luar negeri ya, nanti kerjakan dengan maksimal. Paling tidak ya skornya harus 450 sampai 500, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu Mafis. Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini diberi keberkahan dan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.